Film SpongeBob Movie Sponge on the Run yang rilis tahun 2020 ini dibuka dengan pengenalan-pengenalan dari tokoh-tokoh di dalamnya, mulai dari Tuan Crab, Patrick, Plankton, Sandy, Squidward, dan tentu saja SpongeBob dengan keong peliharaannya yaitu Gary. Dan seperti biasa, di pagi hari yang cerah, SpongeBob terbaring di tempat tidur dan dibangunkan oleh Gary. Kemudian SpongeBob tidak lupa mengucapkan ucapan selamat pagi terhadap sahabatnya yaitu Patrick Star. Kemudian dengan spontan, Patrick langsung membalas ucapan SpongeBob sambil bersahutan dengan SpongeBob dan berulang-ulang berkali-kali. Sampai-sampai membuat tetangga mereka yaitu Squidward merasa terganggu saat sedang berlatih klarinet, dan dengan emosi Squidward langsung menegur mereka berdua. Namun respon dari SpongeBob dan Patrick yang begitu polos, mereka berdua langsung mengucapkan selamat pagi terhadap Squidward. Kemudian tidak lupa juga SpongeBob memberi makan Gary dan SpongeBob pun ikut juga sarapan bersamanya. Setelah memberi Gary sarapan, SpongeBob mengajak bermain Gary dan tentunya jalan-jalan mengelilingi kota Bikini Bottom. Dan intinya menghabiskan waktu seharian pada hari itu bersama keong peliharaannya yaitu Gary. Keesokan harinya, jam kerja SpongeBob berbunyi, menandakan bahwa Krusty Krab siap untuk melayani para pelanggan. SpongeBob langsung siap siaga mengenakan topinya dan berangkat ke Krusty Krab. Suasana di Krusty Krab dimulai ketika Squidward datang ke Krusty Krab. Namun siapa sangka ternyata SpongeBob sudah sampai lebih dulu dan membuat Squidward terkejut. Dan seperti biasa, Squidward jengkel terhadap tingkah laku SpongeBob. Mulai dari SpongeBob akan menyalakan penggorengan dengan cara yang aneh dan rumit. Mulai dari menyalakan kontaknya sampai membacakan cerita terhadap penggorengan. Tingkah laku SpongeBob tersebut membuat Squidward marah. Squidward yang marah menegur SpongeBob dan hal yang tak terduga pun terjadi. Squidward terkena ledakan dari penggorengan dan mukanya gosong sampai membuatnya tersungkur ke lantai. Kemudian muncullah Tuan Crab dari ruang kerjanya dan menegur Squidward agar tidak bermalas-malasan. Kemudian dengan wibawanya, Tuan Crab memberikan komando kepada dua pegawainya tersebut untuk berbaris dan segera mengoperasikan restorannya tersebut. Mulai dari menaikkan bendera, membuka layar utama Krusty, membuka cerobong asap yang mengakibatkan bau harum dari penggorengan milik Krusty tercium semerbak mengelilingi kota Bikini Bottom. Dan tentunya diakhiri oleh aksi Tuan Crab membuka tanda open. Kemudian para pelanggan langsung menyerbu dan mengantri di kasir yang dipegang oleh Squidward. Dan seperti biasa, rival dari Tuan Crab di seberang, yaitu teman kecilnya Plankton, sudah bersiap untuk menjalankan rencana jahat nomor 3087 untuk mencuri resep rahasia Krabby Patty. Namun, istri komputernya yaitu Karen mengingatkannya bahwa dia sudah kehilangan ruang di daftar kegagalan karena kegagalan yang sudah dilakukan oleh rencana Plankton mencapai ribuan. Namun Plankton mengatakan malam ini akan berbeda karena selama ini Tuan Crab selalu menggagalkan rencananya, namun kali ini Plankton menegaskan akan berhasil. Tapi Karen kembali menyangkal ucapan Plankton tersebut dan mengatakan bahwa SpongeBob lah si orang bodoh yang pintar yang berhasil selalu mengagalkan usaha dari Plankton untuk mendapatkan resep rahasia dari Tuan Crab. Namun Plankton tetap bersikeras bahwa Tuan Crab lah yang selalu menggagalkan rencananya, sambil Plankton mengelas peralatan untuk tempur nanti malam. Keesokan harinya, Sandy membawa robot hasil percobaannya ke Krusty Krab dan ingin mengujinya dengan cara memberikannya ke Tuan Crab sebagai kepala restoran otomatis dengan nama robot itu yaitu Otto. Namun Tuan Crab tidak tertarik karena pasti harganya mahal. Namun Sandy berbaik hati dan mengatakan bahwa Otto tidak perlu digaji dan artinya gratis. Otto adalah robot kejam yang tak berperasaan. Itulah yang membuat Tuan Crab mengaguminya. Kemudian Sandy pergi untuk pulang sementara Tuan Crab sedang memeluk Otto. Namun tidak disangka Otto malah membuat Tuan Crab jengkel karena mengatakan berulang-ulang bahwa dia memecat Tuan Crab yang mengakibatkan Tuan Crab memutuskan untuk membuang Otto ke tong sampah. Namun karena membuang sampah pada tong sampah itu ada tarifnya, Tuan Crab si kepiting pelit langsung melemparnya dan tanpa disengaja masuk ke tong sampah di depan restoran milik Plankton. Plankton menemukannya dan Karen si istri komputernya membawa Otto masuk ke Chum Bucket. Hari sudah malam dan Tuan Crab menyuruh SpongeBob untuk menyimpan kelebihan dari patty di piring dan ditutupnya untuk dijual kembali besok.
Dan di samping itu, SpongeBob dengan energik dan bersemangat membersihkan dapur Krusty Krab seperti biasa dan pergi untuk pulang. Tidak diduga, ternyata Plankton sudah berada di dalam toples acar dan langsung melancarkan aksinya. Dengan alat canggihnya, Plankton mengangkat wadah yang menjadi tutup Krabby Patty dengan alat canggihnya, kemudian mengekstrak patty tersebut sampai berhasil. Akan tetapi tanpa disengaja, SpongeBob ternyata melupakan untuk mengambil kunci pintu. SpongeBob membuat Plankton yang sedang memegang resep rahasia terkejut dan jatuh ke lantai setelah mengalami rangkaian peristiwa yang menyebabkan penggorengan menyala dan membuat Plankton sendiri tergoreng bersama resep rahasia Krabby Patty. Di samping itu, ternyata kunci yang dicari SpongeBob ternyata ada di dalam sakunya. Akhirnya Plankton sadar ternyata semua yang diucapkan oleh Karen benar. Selama ini SpongeBob lah yang selalu menggagalkan rencana Plankton. Sementara itu, di Istana Atlantis, Raja Poseidon sedang bercermin dan menyadari bahwa di mukanya terdapat sedikit kerutan yang membuatnya tidak percaya diri dan menyangka dirinya bahwa Dewa Poseidon adalah dewa yang jelek. Kemudian dia menyuruh sang ajudannya untuk membawa siput untuk dioleskan lendirnya ke mukanya agar keriputnya hilang. Namun tanpa disadari, ternyata semua stok siput di kerajaan Poseidon telah habis dan memerintahkan si ajudan untuk mencari siput dengan menyebarkan pengumuman 7 lautan. Dekret kerajaan telah disebarkan dan Planktonlah orang pertama yang membacanya. Kemudian timbul ide gila dari Plankton untuk menyingkirkan SpongeBob. Keesokan harinya saat SpongeBob pulang dari Krusty, tiba-tiba Gary menghilang entah kemana. Dengan panik, SpongeBob langsung menyebarkan selebaran di seluruh penjuru kota. SpongeBob sangat sedih dan membayangkan peristiwa pertamanya dengan Gary bertemu di Camp Coral. SpongeBob tidak kuasa menahan tangis dan akhirnya menangis sampai suatu saat tiba-tiba sahabatnya yakni Patrick sangat panik karena menemukan selebaran yang disebar oleh SpongeBob. Dengan keberuntungannya, Patrick tidak sengaja menginjak mainan Gary yang mengakibatkannya tersungkur ke tempat buang air Gary dan menemukan dekret kerajaan. Akhirnya SpongeBob dan Patrick memutuskan untuk menyusul Gary ke Atlantis. Namun karena mereka berdua tidak punya keberanian, kendaraan, dan tidak bisa menyetir tentunya, tibalah di sana Plankton dengan kapal yang dikendarai oleh Otto datang seperti pahlawan. SpongeBob dan Patrick langsung menaiki kapal dan memerintahkan Otto untuk mencari Gary. Namun karena perintah yang kurang spesifik, kapal mereka malah menabrak jangkar. Akhirnya mereka berhasil pergi setelah Plankton menyuruh Otto untuk pergi ke benua Atlantis dan jangan pernah kembali. Di sepanjang perjalanan, SpongeBob dan Patrick seringkali bertikai yang mengakibatkan terhambatnya perjalanan dan waktu untuk menemukan Gary pun semakin lama. Di sisi lain, keadaan Krusty Krab sangat kacau karena ditinggal oleh SpongeBob. Bahkan Squidward harus menjadi koki dadakan namun tidak ada artinya. Di sisi lain, tibalah SpongeBob di sebuah daerah di depan bar dengan nama Bar Neraka. Mereka dihampiri lelaki semak bernama Sage. Dialah yang menuntun atau menjadi guide perjalanan SpongeBob menuju Atlantis. Hambatan pertama mereka muncul ketika harus membebaskan roh zombie di bar neraka dari belenggu dunia yang dibuat oleh El Diablo si jahat. Singkat cerita, Sponge dan Patrick berhasil mengalahkan El Diablo dengan ketidaksengajaan. Patrick dan SpongeBob bergantian membuka tirai yang membuat El Diablo terbakar hangus. Akibatnya, akhirnya roh zombie pun terbebas. Keadaan Krusty Krab semakin memburuk. Tuan Krab murung karena kehilangan SpongeBob. Restorannya sepi, tak ada satupun pengunjung yang datang semenjak SpongeBob tidak ada. Akhirnya datanglah Plankton seperti mengejek Tuan Krab, dan Tuan Krab pun memberikan resep rahasianya. Plankton yang harus senang malah merasa tidak enak karena kemenangannya terlalu mudah. Tidak terasa, SpongeBob dan Patrick sudah tiba di Atlantis. Sage, si lelaki semak, memperingatkan bahwa jangan sekali-kali SpongeBob dan Patrick tergoda oleh dunia yang ditawarkan di Atlantis. Karena di sana mereka akan kehilangan banyak waktu untuk menyelamatkan Gary. Akan tetapi, sebaliknya, SpongeBob dan Patrick malah menghabiskan waktu mereka dengan bermain di kasino dan menaiki wahana-wahana di sana. Sampai akhirnya mereka sadar dan tanpa disengaja mereka beruntung terbangunnya tidak jauh di istana Poseidon. Bahkan mereka terbangun di halamannya. Memang keberuntungan masih mengikuti mereka berdua. Mereka berdua masuk ke dalam istana tetapi ditolak oleh resepsionis dan malah jatuh ke panggung pertunjukan Raja Poseidon.
Saat sedang mempertunjukkan persembahan, mereka berdua melihat Gary sedang dipergunakan lendirnya oleh Raja Poseidon. Sampai akhirnya SpongeBob dan sang raja berdebat soal nama siput. SpongeBob menyebutnya Gary, sementara Raja Poseidon menyebutnya Fred. Hal tersebut membuat Raja Poseidon marah dan memvonis SpongeBob dan Patrick hukuman mati. Namun sebelum dieksekusi, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Andy mencari SpongeBob di rumah nanasnya, tetapi tidak ada. Kemudian dia memutuskan mencarinya di Krusty Krab yang masih sepi akan pelanggan. Sampai tiba mereka melihat siaran di TV bahwa akan dilangsungkan eksekusi secara eksklusif di malam Jumat nanti. Dan di sana terdapat guest star favorit Squidward, yaitu pemain klarinet terkemuka Kel PG. Tiba-tiba Plankton datang dan menawarkan bantuan untuk ikut dalam misi penjemputan SpongeBob. Squidward juga ikut dalam misi ini, akan tetapi tujuan utamanya adalah menonton Kel PG. Mereka berempat berangkat menaiki mobil peti milik Krusty yang dimodifikasi oleh Sandy. Tibalah malam eksekusi. SpongeBob dan Patrick berdiri di atas panggung bersama Jaksa Agung Benua Atlantis dan diiringi oleh lantunan musik yang dibawakan oleh Kel PG. Sandy, Tuan Krabs, Squidward, dan Plankton mengendap-endap masuk ke belakang panggung, dan saat Algojo akan mengeksekusi SpongeBob dan Patrick, Tuan Krab mematikan lightning dan meringkus Algojo dan sang jaksa. Kemudian kursi jaksa diisi oleh Sandy dan mengatakan bahwa pembelaan yang kuat akan menjadikan pertunjukan yang lebih seru. Akhirnya penonton pun bersorak dan menyetujuinya. Pembelaan pertama diawali dari Sandy. Sandy menceritakan pertama kali dirinya bertemu dengan SpongeBob. Kemudian pembelaan yang kedua dilakukan oleh sahabatnya yaitu Patrick. Pembelaan yang ketiga dilakukan oleh Squidward dan pembelaan yang keempat dilakukan oleh Tuan Krab. Dan di penghujung acara disajikanlah musik yang dibuka oleh nyanyian dari Plankton dan diikuti beberapa sahabatnya. Poseidon ikut menikmati pertunjukan. Di sela-sela pertunjukan, Gary berhasil diambil dari meja Raja Poseidon dan pertunjukan berakhir ditandai oleh gemuruh tepuk tangan penonton. SpongeBob dan kelima sahabatnya kabur membawa Gary. Namun di sela-sela pelarian, Patrick malah mengambil daging sebanyak-banyaknya dan mereka bersembunyi di balik baju besi Satria. Mereka kompak sekali dalam melawan para penjaga istana di balik baju besi Satria tersebut. Para penjaga dengan mudah dikalahkan. Ketika mereka akan naik kapal yang dikemudikan oleh Otto, tiba-tiba Otto tidak sinkron dengan mereka. Otto malah meninggalkan teman-temannya di halaman istana. Mereka terkepung dari kepungan Raja Poseidon pasukannya. SpongeBob dan teman-temannya panik, akan tetapi Raja Poseidon tidak marah. Justru dia merasa terhibur karena pertunjukan yang dibawakan oleh mereka. Diikuti dengan Raja Poseidon yang menyatakan bahwa mereka juga tidak akan dieksekusi, asal SpongeBob menyerahkan Gary kembali ke Raja Poseidon. SpongeBob tidak setuju, dan dengan penuh keberanian dia berkata, "Tidak." Raja Poseidon juga pasti mengerti jika punya teman seperti dirinya, lanjut SpongeBob. Raja Poseidon menyatakan bahwa dia punya banyak sahabat, teman, dan menyuruh ajudannya untuk menyebutkan berapa jumlah teman raja. Namun dalam survei yang dipegang oleh sang ajudan, ternyata 100% tidak ada yang menyukai Raja Poseidon. Mulai dari penggemar, prajurit istana, bahkan ajudannya sendiri pun tidak menyukainya. Akhirnya Raja Poseidon menangis, dan SpongeBob menawarkan dirinya untuk menjadi teman Raja Poseidon. Raja Poseidon senang, tapi dia tetap membutuhkan siput untuk merawat kulitnya. Dan SpongeBob membalasnya, penampilan tidaklah penting, sehingga Raja Poseidon berubah ke penampilan aslinya yang botak dengan perut buncitnya. Dan akhirnya melepaskan seluruh siput yang telah ia tangkap. Sampai akhirnya, SpongeBob memutuskan untuk membawa seluruh siput ke Bikini Bottom, dan kehidupan di Bikini Bottom kembali seperti biasa.